Tersendatnya aktivitas perdagangan akibat kelangkaan kontainer ini membuat harga ongkos angkut melambung sampai 1000% untuk tujuan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini merupakan permasalahan global yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Halo Sobat Prima Plastindo, kembali lagi di kabar bisnis Prima Plastindo. Permasalahan rantai pasokan global dan kelangkaan kontainer masih menjadi tantangan bagi seluruh dunia, termasuk di Indonesia juga. Apa sebenarnya yang menyebabkan permasalahan logistik ini terjadi? Bagaimana kondisinya di negara-negara lain? Dan apa dampaknya bagi perdagangan di Indonesia? Kita akan bahas bersama dalam kabar bisnis kali ini. Sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda selalu update berita-berita terbaru seputar bisnis dan industri plastik. Apa penyebab kelangkaan kontainer saat ini? Kelangkaan kontainer terjadi karena distribusi perdagangan dunia yang kurang merata saat ini. Banyak negara yang mulai menggenjot produksinya, namun di sisi lain ada juga beberapa negara yang belum bisa melakukan ekspor akibat dari pembatasan COVID-19. Selain itu, jadwal kapal berlayar semakin sedikit dan membuat harga pengiriman kargo atau freight melonjak drastis. Hal ini semakin diperparah juga karena China sebagai negara eksportir terbesar di dunia hingga hari ini masih memberlakukan kebijakan karantina COVID-19 yang sangat ketat. Dilansir dari CNBC, China baru saja memberlakukan aturan baru dari karantina wajib selama 7 minggu untuk pelaut China yang kembali. Selain itu, negeri pimpinan Presiden Xi Jinping ini juga melarang perubahan awak untuk pelaut asing. Hal ini menjadi keluhan di antara pengusaha ekspedisi. Pasalnya, itu sangat menyulitkan pergantian kru dan juga perjalanan keluar masuk kapal yang menyebabkan kontainer jadi tertahan. Euronav, salah satu pemilik supertanker minyak terbesar di dunia, sudah menghabiskan sekitar 6 juta US dollar atau sekitar 84 miliar rupiah untuk menangani gangguan terkait krisis pergantian awak ini, termasuk untuk transit dan juga karantina, serta tanggungan biaya perjalanan lainnya. Menurut CEO Euronav Hugo de Stoop, sulit sekali melakukan rotasi kru saat ini, rotasi awak saat ini. Sangat berbeda sekali dengan yang terjadi di masa lalu. Apa dampaknya kelangkaan kontainer ini terhadap negara-negara lain? Kita lihat di Korea Selatan. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa Korea Selatan pun sudah meminta bantuan kepada Indonesia. Bantuan apa? Sesuai dengan keterangannya, bahkan untuk pertama kalinya Korea meminta bantuan Indonesia untuk mengekspor urea industri dan juga raw material lainnya sebanyak-banyaknya ke Korea sana. Erick Thohir juga menyinggung biaya logistik Indonesia yang saat ini masih cukup mahal, di mana Indonesia tercatat 23% dari Gross Domestic Product atau GDP, beda dengan Singapura yang hanya 8% saja, dan Malaysia dan India yang juga tercatat hanya 13%. Apa dampaknya ini bagi Indonesia? Ketua dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI, Yuki Nugrahawan Hanafi, mengatakan bahwa kenaikan harga pengiriman kontainer dalam negeri ini disebabkan karena banyaknya kapal yang disewakan ke perusahaan pelayaran internasional. Menurutnya, karena kebutuhan yang besar di pasar internasional, banyak kapal-kapal kargo Indonesia yang habis ludes disewakan. Selain itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Asosiasi Logistik dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan juga mengomentari mengenai kelangkaan kontainer ini. Mengutip dari Kompas TV, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa saat ini para pengusaha yang akan melakukan ekspor barang ke luar negeri akan kesulitan mendapatkan kontainer. Bahkan cenderung rebutan
dan harganya juga mahal. Sedangkan dilansir dari CNBC, Oke Nurwan mengatakan juga akibat kelangkaan kontainer yang terjadi pada banyak negara ini membawa dampak pada perdagangan dalam negeri juga. Dari pantauan semenjak kuartal kedua 2021, biaya jasa pengiriman kontainer sudah terpantau naik. Oke mendeteksi kenaikan harga pengiriman kontainer dalam negeri ke Sumatera ini naik 30%. Khususnya ke Medan melonjak 40%, sedangkan ke bagian Indonesia bagian timur ini naiknya 15%. Beliau juga menjelaskan bahwa hal ini hanya bersifat sementara. Ketika frekuensi pengapalan dari internasional dan nasional sudah berjalan normal, maka masalah kontainer langka dan mahalnya biaya pengiriman tidak akan lagi menjadi masalah. Tapi bagaimana menurut Sobat Prima Plastindo? Apakah Sobat Prima Plastindo sendiri terkena dampak dari kelangkaan kontainer ini? Apakah masalah ini menurut Anda akan segera berakhir atau malah jadi semakin menjadi-jadi ke depannya? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda selalu update berita terbaru seputar bisnis dan industri plastik. Sampai ketemu di kabar bisnis berikutnya.